Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke konversi energi yang kemarin adalah konversi energi kimia, ya. Nah, di sini turunannya adalah konversi energi nuklir, ya. Jadi energi nuklir ini ada dalam reaksi nuklir. Ini adalah energi yang dikeluarkan atau diambil oleh inti atom, di mana energi tersedia dari inti atom yang berpotensi membusuk. Nah, jadi proses energi nuklir ke energi listrik itu setelah biji uranium ditambang, biji tersebut dikirim ke konsentrator atau pabrik di mana biji tersebut digiling. Nah, dirawat dan dimurnikan karena biji memiliki kadar 0,1% sampai 0,2% uranium. Ya, jadi 1 ton biji hanya mengandung antara 1 dan 2 kilogram uranium per 1.000 kilogram biji. Ya, cuma dikit sekali ya. Jadi 1 banding 1.000 atau ya 2 banding 1.000. Ya, dengan demikian ribuan hingga ton biji harus diekstraksi dan dikirim ke pabrik untuk menghasilkan jumlah uranium ke relatif kecil. Ya. Dalam proses konsentrasi, sekitar 95% biji dibolehkan sebagai U308. Ya, jadi ada yellow cake ke tingkat kemudian ada sekitar 80%. Jadi dengan demikian, dengan asumsi 0,15 biji uranium, penggilingan dan pemrosesan metrik ton atau 1.000 kilogram biji menghasilkan konsentrasi 1,781 kilogram atau di sini 1,425 kilogram uranium dan biji 0,3656 kilogram pengotor ya. Nah, untuk itu pabrik harus berkolaborasi relatif dekat dengan lokasi tambang. Tiling biji atau limbah ini berjumlah sekitar 998,219 kilogram dan mengandung sejumlah radon dan produk peluruhan uranium lainnya dan harus dibuang sebagai limbah radioaktif. Wah, banyak sekali ya limbah radioaktifnya. Nah, di sini konsentrat dari U308 kemudian dibawa ke pabrik konversi di mana konsentrat dimurnikan lebih lanjut dengan kotoran 20% dihilangkan dan kue kuning yellow cake tadi uranium diubah menjadi UF6 berheksafluorid uranium ya. Jadi uranium heksafluorid ini dan adalah gas pada suhu yang cukup rendah dan merupakan bahan yang ideal untuk proses pengayaan isotop U235 baik dari difusi gas atau sentrifug gas ya UF6 dikirim dalam silinder baja dalam keadaan padat dan UF6 diuapkan dengan meletakkan silinder dalam bak uap ya. Jadi jika uranium akan diperkaya hingga 4% U235, maka 1 kilogram produk U235 4% akan membutuhkan 7,4 kilogram pakan uranium alami dan akan menghasilkan 6,4 kilogram limbah uranium atau ya jadi ekor atau uranium yang habis. Dengan kandungan isotop U235 sebesar 0,2%, bahan ini diperlukan sebagai limbah radioaktif. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada sejumlah besar rektor uranium yang habis.
ada sebagai UF6 dan wadah pengiriman aslinya di pabrik pengayaan uranium yang habis bahan padat telah digunakan sebagai perisai untuk sumber radioaktif ya, cangkang penusuk lapis baja, penyeimbang ujung rotor helikopter, pemberat-pemberat kapal pesiar, dan penyeimbangan pesawat penumpang. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini di Amerika Serikat rencana saat ini adalah untuk menyimpan bahan bakar nuklir secara permanen dengan Departemen Energi memikul tanggung jawab atas bahan bakar bekas ya uang bagi pemerintah untuk menangani penyimpanan tersebut berasal dari biaya 1 mil per kilowatt ya, per kilowatt jam yang dibayarkan oleh konsumsi listrik yang dihasilkan oleh nuklir. Nah, pabrik ini adalah $1/1000 atau 1/10 sen. Dengan demikian, perakitan bahan bakar yang dijelaskan di atas akan mengumpulkan $160.000 dalam dana limbah untuk Departemen Energi untuk menyimpan bahan bakar dikirim ke pabrik pemrosesan ulang di mana komponen logam dikumpulkan untuk pembuangan limbah dan bahan bakar secara kimiawi dipulihkan sebagai uranium 96% yang diubah menjadi uranium oksida untuk didaur ulang ke pabrik pengayaan. Jadi di sini ada 1% plutonium yang diubah menjadi bahan bakar atau ditempatkan dalam penyimpanan dan 3% produk visi yang terbungkus kaca dan bisa disimpan secara permanen. Nah, hal penting yang perlu diingat tentang siklus bahan bakar adalah kecilnya jumlah produk fusi radioaktif yaitu 1,5 kilogram yang diciptakan sebagai limbah radioaktif dalam menghasilkan daya yang dapat melayani kebutuhan listrik tahunan yaitu 8.000 orang selama 3 tahun beroperasi. Jadi skema seluruh siklus bahan bakar yang menunjukkan sistem Amerika Serikat. Nah, ini sistem dan sistem Eropa. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi konversi dari UF6 tadi, kemudian konversi menjadi bahan bakar, kemudian reaktor, reprocessing, plutoniumnya tadi juga dipakai. Nah, recover uraniumnya juga. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh lain penerapan konversi energi yang dilihat pada tabel 41 ini. Ya, jadi ada piezoelectric, ada pyroelectric, ya, dan lain-lainnya di sini. Ada efek termoionik, ya, panas ke listrik, efek magnet hidrodinamik, ya, nah, listrik jadi aliran fluida. Nah, seperti itu. Nah, nanti besok minggu depan kita akan membahas tentang efisiensi konversi energi ya. Sekaligus ini adalah yang terakhir untuk materi kita nanti ya sebagai bahan untuk UAS. Ya. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.